Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani, NIM 23301129. Saya merupakan mahasiswa PPG Perjabatan gelombang 2 tahun 2023 bidang studi Bahasa Indonesia Rombel A, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester 1 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Emidar MPD. Video ini saya buat terkait dengan penjelasan keterkaitan pengembangan modul dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu identitas pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan terkait identitas pembelajaran, terlebih dahulu saya menjelaskan bahwa modul yang saya modifikasi ini merupakan modul Pamong tempat saya PPL di SMA Negeri 10 Padang. Modul ini merupakan modul untuk jenjang SMA kelas 10. Dan temanya yaitu tentang belajar menjadi negosiator ulung. Dan teksnya yang dipelajari yaitu teks negosiasi. Dan tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu terkait dengan penulisan teks negosiasi. Selanjutnya yaitu identitas pembelajaran, yang mana guru pamong saya ini bernama Ibu Nina Hendriani Sarjana Sastra, yang mengampu kelas 10 di SMA Negeri 10 Padang dengan alokasi waktu pembelajaran 1 jam pembelajaran yaitu 45 menit. Dari modul yang saya modifikasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu pada bagian metode dan juga bagian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Di samping itu juga ada terkait dengan pada bagian asesmen dari modul itu sendiri. Yang pertama yaitu saya jelaskan terlebih dahulu bagian modifikasi terkait dengan metode, yang mana pada modul yang dibuat oleh Pamong terdapat kelemahan karena model atau metode yang digunakan masih metode yang pada umumnya, yaitu metode ceramah. Ada baiknya dalam penulisan teks negosiasi ini menggunakan model PJBL, yaitu Project Berbasis Learning atau Project, karena menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan sebuah tulisan. Selanjutnya, saya juga memodifikasi bagian langkah-langkah pembelajaran. Seperti yang diketahui, langkah-langkah pembelajaran ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan yaitu guru memberikan motivasi atau memberikan semangat kepada peserta didik sebelum masuk pembelajaran atau memberikan pembelajaran agar melihat bagaimana kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran tersebut. Di samping itu, pada tahap pendahuluan ini, guru juga harus memastikan bahwa kondisi atau lingkungan sekitar kelas tempat pembelajaran berlangsung sudah kondusif untuk pembelajaran. Yang kedua, yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, yaitu guru lebih mengarahkan atau memusatkan pembelajaran itu kepada siswa, yang mana guru menayangkan sebuah video pembelajaran atau video animasi terkait dengan tips atau langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi itu seperti apa. Dan dari ini siswa akan mengamati dan guru meminta salah satu siswa atau perwakilan untuk menjelaskan kembali dari pengamatan atau dari hasil penyimak dalam menyimak hasil video yang telah disaksikan di depan kelas tersebut. Kemudian baru pada kegiatan inti ini guru menerapkan metode diskusi yang mana akan dibagi siswa tersebut menjadi beberapa anggota yang terdiri 4-5 orang. Kemudian guru akan membagi lagi dan memantau kegiatan proyek siswa dan menulis teks negosiasi itu seperti apa. Setelah siswa menulis, pada kegiatan inti ini siswa juga diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas untuk diambil atau dijadikan sebagai nilai keterampilan. Itu merupakan salah satu atau menjadi bagian dari kegiatan inti dalam pembelajaran. Akhir dari langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini, guru harus memastikan bahwa pembelajaran tersebut apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya, apakah siswa sudah memahami dari pembelajaran yang berlangsung dalam pertemuan tersebut.
Kemudian, guru beserta siswa akan melakukan kesimpulan atau refleksi terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung dalam waktu 2 jam pembelajaran atau sekitar 90 menit. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa yang diajarkan. Dan di waktu saya PL, saya juga sudah masuk atau sudah melakukan praktik terbimbing dengan didampingi oleh guru pamong saya, yang mana setelah saya amati ternyata karakteristik siswa tersebut beragam. Dan yang saya masuk itu yaitu khususnya kelas 10 jenjang SMA. Dan ada yang siswanya aktif, kurang aktif, dan tergantung dengan kepribadian masing-masing siswa tersebut. Hal itu yang perlu disikapi oleh guru, bagaimana agar siswa tersebut, siswa yang kurang aktif menjadi aktif dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, perlu sebuah media pembelajaran yang menarik dan tidak monoton, agar siswa tersebut aktif semuanya dalam menerima pembelajaran tersebut dan tidak ada yang merasa kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, poin-poin penting dalam pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan konteks lingkungan siswa. Dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan yaitu pertama, media pembelajaran. Mengapa dikatakan media pembelajaran termasuk poin penting? Karena media pembelajaran ini dapat membuat siswa apakah bisa bersemangat atau tidak dalam menerima pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru harus memastikan media pembelajaran yang digunakan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini siswa lebih mendominasi penggunaan Android atau handphone di sekolah. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan media pembelajaran yang berbasis digital agar siswa bisa memanfaatkan handphone yang dimiliki untuk proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru tidak boleh menggunakan metode yang ceramah dari awal sampai akhir, karena itu akan kesannya monoton dan akan membuat siswa kurang tertarik dengan pembelajaran. Yang ketiga, poin pentingnya yaitu melihat situasi. Apakah media pembelajaran tersebut cocok dengan diterapkan di sekolah tersebut. Misalnya sekolah tersebut sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sudah dilengkapi dengan proyektor atau speaker dan juga ada laptop, maka ada baiknya digunakan media yang berbasis digital agar lebih kondusif dan siswa juga lebih semangat dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu terkait dengan penyesuaian media pembelajaran. Selanjutnya poinnya yaitu perkembangan peserta didik tersebut berada pada level apa dengan mempertimbangkan teori perkembangan. Jika dilihat perkembangan siswa atau peserta didik jenjang SMA, maka itu termasuk dengan level tahapan operasional formal. Mengapa dikatakan demikian? Karena siswa atau peserta didik jenjang SMA tersebut termasuk siswa yang telah usia 11 tahun ke atas, yang mana siswa tersebut sudah mampu atau sudah bisa berpikir secara logis dan bisa juga mengambil suatu kesimpulan dari informasi yang mereka dapat atau mereka dengar. Oleh karena itu, termasuk kepada level tahapan operasional formal. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran yang digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat pada modul. Teori pembelajaran yang digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran yaitu teori behavioristik. Mengapa dikatakan demikian? Karena teori ini merupakan teori yang lebih berpusat kepada siswa. Dan teori ini merupakan teori yang menyatakan adanya umpan balik antara siswa dan gurunya. Oleh karena itu, dalam suatu pembelajaran harus ada interaksi antara guru dan siswa agar proses pembelajaran tersebut berlangsung dengan baik. Dan disimpulkan bahwa keterkaitan antara perkembangan modul dengan perkembangan peserta didik. Modul sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam perancangan modul pun harus memenuhi segala komponen-komponen yang diperlukan, seperti metode,
capaian pembelajaran, tujuan, kegiatan pembelajaran, asesmen, media pembelajaran, LKPD, maupun materi pembelajaran harus termuat dalam modul tersebut dan mencakup semuanya. Hal ini mengapa dikatakan demikian? Karena modul ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, diperlukan sekali dalam modul tersebut juga terdapat asesmen. Mengapa dikatakan demikian? Karena asesmen ada 3, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Oleh karena itu, dalam modul harus tertera antara bagaimana penilaian diagnostik yang diterapkan oleh guru, bagaimana penilaian formatif, dan bagaimana penilaian sumatif. Hal ini berguna untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai oleh peserta didik. Karena asesmen berperan penting dalam menentukan sebuah tujuan pembelajaran. Baiklah, demikian kesimpulan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.